Talk Highlight. Pendengar, sebagian jemaah haji Indonesia kini tengah bersiap pulang ke tanah air mulai tanggal 15 Juli ini. Sementara untuk memastikan pelaksanaan haji tahun depan lebih baik, Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas atau Gusmen melakukan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi didampingi jajaran. Apa saja yang telah disepakati dalam pertemuan itu? Kami temui Konsul Haji KJRI Jeddah, Dr. Nasrullah Jasam. Talk Highlight. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Nas. Apa kabar? Selamat pagi Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak Nas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya baru selesai sholat subuh di sana Pak Nas. Persis Pak Wiryo. Di sini masih jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi. Baik. Bagaimana Pak Nas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang sudah selesai ini Pak Nas? Ya, ada beberapa catatan dari kita evaluasi internal ya setelah fase Masyair, fase Arafah, Muzdalifah dan Mina. Di antaranya adalah jumlah toilet untuk perempuan yang dirasa masih kurang banyak. Seperti kita ketahui bahwa jumlah jamaah haji Indonesia itu lebih banyak dari perempuan, lebih dari 55% dari perempuan. Maka Pak Menteri dan rombongan Amirul Hajj memberi catatan salah satunya adalah idealnya kamar mandi bagi perempuan itu lebih banyak daripada kamar mandi dari laki-laki. Itu catatan untuk di Arafah dan di Mina. Catatan yang kedua, meskipun sudah ada peningkatan layanan yang cukup signifikan, namun misalnya dari sisi besaran tempat tidur yang ada di Arafah dan Mina itu memang idealnya lebih sedikit besar lagi ya. Ini kan kemarin itu masih sangat pas, tapi meskipun demikian pertama kali di musim haji ada kasur di Arafah dan di Mina. Kemudian catatan yang lain adalah terkait dengan beberapa pendingin udara yang tidak berfungsi dengan maksimal ya. Meskipun pada wukuf kemarin tidak terlalu panas ya, mungkin di kisaran 41, 42, akan tetapi bagi orang Indonesia cukup panas. Oleh karena itu ada beberapa pendingin udara yang harusnya berfungsi maksimal tidak berfungsi maksimal meskipun pada akhirnya bisa diatasi. Itu beberapa catatan dari proses Arafah, Muzdalifah dan Mina kemarin Pak Wiryo. Iya, itu juga dibicarakan dalam pertemuan tingkat menteri kemarin Pak Nes. Persis, itu yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Tentu Pak Menteri Agama juga tidak lupa memberikan apresiasi yang besar kepada pemerintah Arab Saudi karena ada untuk haji tahun ini adalah haji yang pertama kali diadakan pasca pandemi COVID-19, kemudian adanya beberapa peningkatan layanan ya, mulai dari tenda, luasan tenda, kemudian pendingin udara dan lain sebagainya. Pak Menteri memberikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi tentu dengan beberapa catatan yang tujuannya adalah untuk perbaikan di musim haji yang berikutnya. Jadi persiapan sejak dini telah dilakukan ya Pak Nas, paling tidak koordinasi atau menyampaikan catatan tadi soal fasilitas toilet khususnya, begitu ya Pak Nas ya? Ya, jadi kalau memang kita lihat haji tahun 1443 Hijriah ini atau tahun 2022 ini kan haji yang persiapannya sangat-sangat mepet. Pengumuman kuota itu di bulan Ramadan. Praktis Syawal kita masih menyelesaikan kontrak-kontrak layanan di Arab Saudi, baik itu akomodasi, transportasi maupun konsumsi. Tapi meskipun demikian, meskipun waktu persiapan yang sangat-sangat mepet, ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar, ya. Jamaah haji juga merasa nyaman dan merasa puas bahwa ada kekurangan di sana-sini. Saya kira itu sesuatu yang wajar saja. Oleh karena itu, untuk tahun 2023, Pak Menteri Agama dengan Pak Menteri Haji, urusan Haji Arab Saudi, bersepakat untuk
mempersiapkan persiapan tahun 2023 atau 1444 Hijriah ini lebih awal lagi. Nanti secara teknis kami dari kantor urusan haji dengan deputi dari Kementerian Haji Arab Saudi akan terus berkomunikasi mempersiapkan hal-hal yang sifatnya teknis untuk musim haji tahun depan. Seperti itu, Mas Rio. Iya, mengenai kuota tambahan 10.000 yang kemarin tidak terpakai, Pak Anas, apakah juga disampaikan dalam pertemuan kemarin, misalnya nanti diakumulasi saja untuk tahun depan? Ya, memang pemerintah Arab Saudi pun memahami kenapa kemudian kita tidak menggunakan kuota tambahan 10.000 itu karena diberikan di tengah-tengah operasional. 10.000 itu artinya sekitar 25 sampai 30 kloter, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, pesawatnya, akomodasinya, konsumsinya, dan layanan-layanan yang lainnya. Di waktu yang sangat mepet, ya, tentu mustahil bagi kita untuk memanfaatkan kuota tambahan tersebut. Namun demikian kita juga memahami bahwa pemerintah Arab Saudi ketika memberikan kuota tambahan juga melalui tahapan-tahapan yang mereka harus ambil dari dari sisa-sisa kuota yang ada. Oleh karena itu, ke depan Pak Menteri meminta kepada Menteri Haji agar kuota tambahan itu diberikan di waktu yang cukup persiapan bagi kita untuk mempersiapkan kuota tambahan ini. Misalnya sebelum bulan Rajab lah. Ya. Sebelum bulan Rajab kalau kita diberikan kuota tambahan kita masih siap. Tapi kalau sudah Syawal atau Zulhijjah, kemarin itu sudah masuk Dzulqa'dah, ya, itu nampaknya mustahil sekali kita persiapkan, dan kita harus mulai pelunasan, kemudian persiapan layanan di dalam negeri, persiapan layanan di luar negeri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Pak Menteri Haji masih berkomitmen untuk memberikan kuota tambahan jika situasinya memungkinkan, dan diberikan di awal-awal, ya paling tidak di bulan Rajab lah, atau sebelum itu lebih baik lagi. Iya, jadi ada komitmen ke arah sana, ya. Pak Anas, catatan dari PPIHA ini kan tadi sudah disampaikan, misalnya jumlah toilet untuk perempuan yang masih sangat kurang, padahal ini kan kondisinya belum normal, ya Pak Anas, ya, kuotanya belum normal. Nah, ini artinya sangat-sangat serius untuk minta ke pihak Saudi untuk memenuhi kebutuhan ideal, ya Pak Anas. Betul. Ya, memang haji tahun ini itu sangat-sangat lancar sekali. Faktornya pertama, meskipun tadi dengan persiapan yang sangat mepet, karena memang kuota yang diberikan itu untuk seluruh dunia itu tidak lebih dari 50%, 46 atau 47%. Tentu tadi luasannya, layanan lainnya itu lebih mudah, ya, dibandingkan dengan kuota normal. Oleh karena itu, sebagai trial untuk tahun ini saya kira sudah cukup sukses, bahkan sangat sukses, dan ke depan kita harus mulai memikirkan, dan Pak Menteri Haji sudah menyampaikan bahwa ke depan ada kemungkinan kuotanya ditambah. Ya, kita berharap tentu kuotanya normal, ya, paling tidak ditambah dari tahun ini. Oleh karena itu persiapannya harus lebih baik lagi, dan kami yakin dengan visi 2030 pemerintah Arab Saudi, salah satunya adalah Thoriq Makkah, yang terkait dengan pelayanan haji, banyak sekali proyek-proyek yang yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi yang terkait dengan peningkatan layanan untuk jamaah haji Indonesia. Dan kami juga kemarin menyampaikan agar layanan seperti layanan fast track, ya, yang membuat jamaah itu nyaman, itu diperluas lagi di airport di selain airport Soekarno-Hatta, misalnya di Surabaya, di Solo, ya. Karena kalau sudah di Soekarno-Hatta, di Surabaya dan Solo itu sudah hampir 70% jamaah kita yang terlayani oleh fast track. Dan pada prinsipnya kami komitmen untuk sama-sama meningkatkan layanan kepada jamaah haji. Iya, baik. Pak Anas, kita buka line telepon, Pak Anas. Barangkali ada yang ingin ditanyakan pendengar, boleh, ya? Baik telepon ataupun silakan. SMS WhatsApp di 081-180-6543. Silakan. Anda bisa bertanya langsung kepada Pak Nasrullah Jasam, Dr. Nasrullah Jasam, Konsul Haji KJRI Jeddah. Kami masih membahas mengenai pertama evaluasi pelaksanaan ibadah haji,
kemudian persiapan sejak dini ibadah haji tahun 2023, dan persiapan pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan dimulai pada tanggal 15 Juli 2022. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan 0215869.000 SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Anas, kita lanjut Pak Anas. Kalau untuk persiapan pemulangan jemaah haji kita bagaimana Pak Anas? Ya, hari ini di Arab Saudi sudah tanggal 14 Zulhijjah ya. Artinya kemarin tanggal 13 Zulhijjah semua rangkaian masyair, rangkaian Arafah, Muzdalifah dan Mina sudah selesai, baik yang nafar awal maupun nafar tsani. Meski demikian, masih ada beberapa jamaah yang melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji, dan kami dari PPIH sudah mempersiapkan layanan kepulangan yang dari airport Jeddah ya, karena tanggal 15 Juli ini ya, atau tanggal 16 Zulhijjah itu akan ada pemulangan pertama dari kloter-kloter yang sudah ada di Mekah ya. SOC 1, kemudian Padang 1, JKG 1 dan beberapa kloter yang lain. Kami sudah koordinasi dengan pihak maskapai baik Garuda maupun Saudia, termasuk pengangkutan barang jamaah. Jadi kami ingin membuat jamaah juga, karena sudah cukup lelah melakukan prosesi haji ini, terutama di masa-masa puncak kemarin. Tentu kami ingin memberikan pelayanan, misalnya seperti bagasi sudah kami siapkan 1 atau 2 hari sebelum kepulangan, mulai ditimbang supaya beratnya tidak melebihi batas yang ditentukan. Kemudian cek barang-barang yang dimasukkan ke bagasi, mana yang boleh, mana yang tidak, termasuk check-in jamaah pun kami lakukan di hotel agar nanti jamaah tidak terlalu lama menunggu di bandara. Jadi tidak lagi memikirkan bagasinya, setelah tawaf wada beberapa jam kemudian bisa berangkat ke airport, di airport juga tidak menunggu terlalu lama, langsung naik ke pesawat. Jadi kami sudah sampaikan jadwalnya ke pihak Syarikah, ke pihak Kementerian Haji, ke pihak maskapai, dan pihak otoritas bandara. Jadi insya Allah lusa ya, tanggal 16 Zulhijjah akan ada pemulangan pertama jamaah haji dari Bandara Jeddah. Iya. Hari ini pagi ini waktu setempat sudah mulai dilakukan penimbangan koper ya Pak Nas ya? Pantauan sementara baru persiapan ya. Sekarang hari ini tanggal 14 Zulhijjah masih pagi ya. Saya belum pantau kondisi di Mekah ya. Tapi sejauh yang saya lihat bahwa semalam dengan kasih Yanpul di bandara sudah mulai persiapan-persiapan tersebut, termasuk verifikasi jadwal juga. Kebetulan posisi saya sekarang masih di Jeddah, semalam baru atau kemarin sore baru dari Mekah. Jadi nanti hari ini akan kami cek terkait persiapan penimbangan barang jamaah. Iya, Pak Nas, apakah nanti akan ada pemeriksaan seperti tahun-tahun sebelumnya, koper-koper jamaah diperiksa? Ini katanya soal larangan ya, larangan membawa air zam-zam di koper itu, Pak Nas. Ya, sebetulnya kami sampaikan berulang-ulang bahwa air jamaah haji mendapatkan jatah air zam-zam 5 liter yang sudah disiapkan di tanah air. Namun tentu kita juga bisa memahami bahwa jamaah haji Indonesia tentu punya keluarga, punya kerabat, punya tetangga yang ingin berbagi mereka dengan tetangga-tetangganya, keluarganya dengan air zam-zam ini. Namun demikian kita juga harus mentaati ketentuan dari penerbangan, dilarang membawa cairan yang diselipkan nanti di koper jamaah ya. Tentu sebelum itu akan ada semacam screening koper bagasi agar bisa dipastikan bahwa semua barang yang ada di bagasi jamaah itu tidak ada barang-barang yang dilarang seperti cairan dan yang lain-lain. Jadi kami juga minta agar jamaah memahami ketentuan ini demi keselamatan dan kelancaran kepulangan jamaah ke tanah air. Ya, solusi lain apakah misalnya beli sendiri kemudian dikirim seperti itu masih memungkinkan tidak Pak Nas? Ya, tentu layanan-layanan kargo ada, tapi
memerlukan kos yang lebih bagi jamaah ya. Saya kira ya yang sudah pasti setiap jamaah mendapatkan jatah zam-zam sebanyak 5 liter yang akan diterima di tanah air. Silahkan nanti berbagi dengan keluarganya, dengan tetangganya ya sekedarnya saja, yang penting merasakan berkah dari air zam-zam tersebut ya. Kalau perusahaan kargo pun saya kira ada ya, tapi tadi bahwa ada konsekuensinya tentu biaya pengirimannya yang saya kira tidak murah juga gitu. Ya, yang jelas membawa air zam-zam yang kemasan botol begitu ya, dimasukkan di dalam koper, pasti itu tidak boleh dan pasti akan ketahuan juga ya Pak Anas ya? Ya, sekarang kan yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, air zam-zam yang diberikan jamaah di hotel-hotel itu bukan dalam bentuk galon, tapi dalam bentuk botol ya. Ini saya kebetulan bawa ini di rumah, ini ada mau zam-zam. Oh iya. Ini sekali ya, praktis dan jamaah sangat mudah untuk bawa kemana-mana. Bahkan nanti kalau mau diselipkan di handbag pun bisa gitu ya. Betul. Tapi kami lagi sampaikan sekali lagi bahwa patuhi saja ketentuan dari penerbangan agar perjalanan jamaah ke tanah air itu berjalan dengan lancar, Mas Wiri. Iya, baik. Ini juga selalu diingatkan bagi anggota keluarganya ya, Pak Nas ya, sama-sama mengingatkan yang di tanah air juga ngingetin supaya jangan bawa-bawa yang tidak boleh karena akan merepotkan diri sendiri. Pak Nas, hal lain misalnya Pak Nas, ini terkait dengan beberapa fasilitas di Armusna, tadi soal toilet, kemudian yang lain misalnya kasur ini kan tambahan ya Pak Nas ya, kasur tipis tambahan ya. Nah kemudian tadi soal pendingin udara yang beberapa diantaranya memang tidak berfungsi. Kondisi ini kan sepertinya dari tahun ke tahun selalu ada Pak Nas ya? Ya, yang dilayani itu banyak orangnya Pak Wiryo. Ada 92.000 satu maktab, ada 2.200 jamaah. Kita tentu menginginkan semuanya berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik kan. Tapi selalu ada sajalah. Kata orang Arab itu kan setiap likul liwardin fihi saukun awaswak. Setiap bunga itu selalu saja ada durinya. Setiap sesuatu itu pasti ada kekurangannya lah, kira-kira begitu. Bagi kami yang penting adalah bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. AC yang tidak dingin katakanlah kami tambah freonnya ya. Kalau AC di Eropa itu kan memang menggunakan freon, tapi di Mina itu menggunakan air. Jadi mereka menyebutnya mukayyab sohrawi, AC yang digunakan untuk di daerah-daerah gurun. Dan alhamdulillah permasalahan-permasalahan tadi pada prinsipnya bisa diatasi, jamaah bisa melaksanakan wukuf yang merupakan inti daripada ibadah haji itu dengan lancar sekali menurut pantauan kami. Bahkan pengalaman saya inilah yang paling minim masalah selama haji yang pernah saya lakukan gitu ya. Bahwa ada kekurangan tadi ya, soal AC yang sempat macet gitu ya, sempat tidak berfungsi ya, saya kira saya tidak melakukan ini sesuatu yang wajar, tapi yang penting diatasi dan semuanya bisa berjalan seperti sedia kala. Iya, saya sampaikan beberapa pertanyaan pendengar, diantaranya dari Pak Sola di Tangerang. Apakah ada penambahan jumlah kuota jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun depan, Pak? Kemudian berapa banyak persentase penambahan jamaah, kuota jamaah dari saat ini? Ini pertanyaan Pak Sola di Tangerang. Kemudian pertanyaan Pak Saiful di Jakarta, soal fast track ini Pak, selain di Soekarno-Hatta, apakah nanti akan ditindaklanjuti di wilayah lainnya, misalnya perwakilan Indonesia Timur, Indonesia Tengah, sehingga bisa langsung mendapatkan kemudahan bagi jamaah. Silakan Pak Nas. Ya, pertama terkait dengan jumlah kuota tahun depan, secara jelas belum disampaikan oleh Menteri Haji Arab Saudi, tetapi isyaratnya mudah-mudahan akan ada tambahan. Meskipun ya kita berharap seperti kuota normal, tapi setidaknya ada tambahan dari tahun ini.
melihat kelancaran dan kesuksesan haji tahun 2022 ini, kami yakin ya bahwa tahun depan itu akan ada tambahan kuota. Syukur-syukur bisa kembali normal. Namun sekali lagi ini belum ada penyampaian resmi dari pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji Arab Saudi. Yang kedua, terkait dengan layanan fast track atau Al-Masar As-Sari, memang layanan yang dirasakan sangat membantu jamaah. Di jamaah seperti penumpang domestik, ketika tiba di Bandara Madinah, di Bandara Jeddah itu sangat cepat sekali tanpa ada pemeriksaan di imigrasi. Itu sebetulnya sejak beberapa tahun yang lalu sudah kita usulkan agar diperluas. Seingat saya waktu itu di Juanda, di Adi Sumarmo, kemudian di Kuala Namu, di Makassar, di Sultan Hasanuddin, dan ada lagi di Padang kalau tidak salah. Kita usulkan karena kami ingin memberikan layanan yang sama kepada jamaah haji. Namun perlu dipahami bahwa layanan fast track ini adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, oleh karena itu ya tentu kita juga harus menghormati kebijakan pemerintah Arab Saudi karena memang layanan fast track ini dari sisi cost ya cukup besar. Harus mendatangkan petugas imigrasi selama fase pemberangkatan kurang lebih 1 bulan, peralatan yang cukup banyak ya, mulai dari konter-konter imigrasi yang harus didatangkan langsung dari Arab Saudi karena ini terkait dengan keamanan sebuah negara. Saya kira memang harus kita paham. Namun demikian, kemarin kita diskusi dengan Kementerian Haji bahwa apa yang bisa kami lakukan, di sharing saja. Yang penting kita sama-sama ingin memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji. Iya. Kalau batasan usia sempat disinggung kemarin dalam pertemuan tingkat menteri, Pak Anas. Sempat disinggung batasan usia tahun depan itu seperti apa. Ada beberapa skema yang kita diskusikan kemarin, misalnya kita tetap acuannya 65, tapi ada alokasi persentase tertentu untuk jamaah yang usia di atas 65. Apakah nanti 5% atau 10%, tentu dengan pertimbangan kondisi kesehatan yang baik. Jadi sempat kita diskusikan juga, Mas Bro, tapi semuanya masih dalam tataran diskusi ya. Tentu nanti akan dikaji ulang. Yang tadi saya sampaikan bahwa secara teknis nanti kami dari kantor urusan haji di Jeddah dengan beberapa deputi dari Kementerian Haji Arab Saudi akan membahas ini setelah selesai operasional haji tahun 1443 Hijriah ini. Iya. Jadi masih ada kemungkinan kuotanya belum pulih normal betul ya Pak Anas ya? Ataupun kalau pulih normal jumlah jamaah haji usia tertentu tidak serta-merta bisa melaksanakan ibadah haji, Pak Anas. Ya, sekali lagi semua dalam kajian ya, baik nanti kuota, kemudian soal usia. Namun melihat haji tahun ini nampaknya akan ada beberapa perubahan. Ya, tadi misalnya skemanya usia patokannya tetap 65, tetapi ada alokasi persentase tertentu untuk usia di atas 65, misalnya berapa persen. Karena memang dari usia 65 ini, kalau kita bandingkan angka kematian misalnya, tentu ya kematian takdir dari Allah, cuma kita kan bisa secara syariat kita bisa mengantisipasi itu. Kalau kita bandingkan dengan 2019 haji terakhir, ya head to head dengan hari yang sama itu jauh lebih sedikit ya persentasenya. Ya, meskipun ya haji tahun ini dengan jumlah kuota hanya di bawah 50%. Artinya memang faktor kesehatan itu sangat terkait dengan jumlah kematian yang ada di Arab Saudi bagi jamaah haji ini. Yeah. Kemudian soal kuota juga tadi sama, ya, kita diskusikan juga apakah persentasenya ditingkatkan atau bahkan mungkin di skemakan normal misalnya 204.000 jamaah atau bahkan mungkin ditambah. Nah, ada beberapa opsi yang tentu nanti kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Iya. Kita sapa Pak Hamdi di Pamulang, Tangerang Selatan. Pak Hamdi, silakan Pak Hamdi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak Hamdi. Waalaikumsalam. Iya, ini riskan saya kira ini kalau sampai dibatasin lagi, Pak. Menurut saya ini kan hak, Pak. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu
itu hak ya Pak. Jadi mohonlah diperjuangkan Pak. Jangan sampai ada pembatasan 65 lagi. Itu aduh, itu hak manusia dikurangin itu seenaknya, Masya Allah. Menurut saya, loh kalau meninggal nggak nuntut ya Pak, kecuali kalau meninggal nuntut, kita salah. Nggak ada yang nuntut, nggak bakalan nuntut Pak. Umpama ya, nggak ada orang haji nuntut meninggal, nggak ada. Jadi menurut saya sih, janganlah dibatasi. Karena kita sudah nantinya 15 tahun, 12 tahun, bahkan lebih. Jadi mohon ya, diperjuangkan Pak. Jasa. Ya, ke depan itu Pak. Ya. Baik. Ini hak Pak ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamdi di Pamulang Tangerang Selatan. Kemudian saya sambung pertanyaan dari Pak Dayat di Jakarta. Ini kan ada pembatalan 2 kali keberangkatan, kemudian sekarang diberangkatkan dengan kuota yang terbatas hampir setengahnya. Nah, dampaknya pasti antriannya makin panjang bagi mereka yang sudah terdaftar. Nah, kira-kira dampak berapa tahun Pak dampak untuk penundaan ini? Pak Nas, silakan. Baik, mulai dari Pak Hamdi, terima kasih Pak Hamdi ya. Saya kira apa yang menjadi aspirasi Pak Hamdi juga menjadi aspirasi jamaah yang lainnya. Saya sangat memahami atau kami sangat memahami bahwa jamaah sudah sekian lama menunggu ketika saat tiba berangkat tiba-tiba dibatasi usia. Itu kami sangat memahami sekali. Tentu kami sudah diskusikan ini dan kita berikan keputusan yang terbaiklah bagi jamaah. Jadi betul bahwa jamaah mungkin tidak menuntut ketika dia wafat, tapi kami sebagai penyelenggara punya kewajiban untuk melindungi jamaah. Mungkin nanti yang menjadi acuan adalah faktor kesehatan dan lain sebagainya. Semuanya masih dalam tataran diskusi. Kita sedang mempelajari kekurangan-kekurangan dari penyelenggaraan haji tahun ini. Nanti direkomendasikan dan menjadi referensi untuk penyelenggaraan haji tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Mudah-mudahan yang menjadi harapan Pak Hamdi dan yang lain bisa terpenuhi ya. Yang kedua terkait dengan antrian Pak Wiryo. Jadi antrian ini ternyata problem semua negara Pak. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan konsul haji Malaysia di Jeddah. Saya tanya berapa lama antrian di Malaysia, dia mengatakan lebih dari 120 tahun. Bayangkan kalau orang mendaftar, baru lahir, kemudian dia baru bisa berangkat 120 tahun kemudian di Malaysia. Di kita juga cukup lama ya antriannya, dan apalagi kemudian ada penundaan 2 tahun, ditambah lagi kuota tahun 2023 ini hanya setengah, tentu akan menambah antrian jamaah. Kita berharap nanti ada beberapa terobosan, misalnya tadi soal kuota yang kembali normal atau bahkan ada tambahan. Kemudian visi 2030 pemerintah Arab Saudi juga nanti orientasinya terkait bukan hanya penambahan kuotanya saja, tetapi juga memberikan layanan yang ada di Arab Saudi. Karena kalaupun ditambah kuotanya, luasan Arafah kan tidak juga lebih luas lagi dari sekarang. Begitu juga Mina ya. Tentu ini yang akan kita diskusikan. Jangan sampai kuota ditambah, kemudian layanannya tidak maksimal, sehingga yang merugi adalah jamaah haji itu sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi layanan ini sebetulnya yang paling krusial pada fase armusnanya ya Pak Nas ya. Kalau hotelnya sih nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya hotel mungkin masih bisa kita cari di Mekah, di Madinah. Maskapai mungkin juga masih bisa. Tetapi kalau sudah bicara karena haji ini kan ibadah yang unik. Tanggalnya sama, tempatnya sama. Tidak seperti ibadah yang lain. Kalau kita sholat ya masuk waktu sholat, kita bisa sholat di mana saja. Yang penting waktunya sudah masuk. Tapi kalau haji ya harus tanggal 9 Dzulhijjah hukumnya. Hukumnya harus di Arafah, nggak boleh di tempat yang lain. Kalau mabit ya harus di Mina. Kalau tawaf ya harus di sekitar Ka'bah. Kalau saya harus di Safa dan Marwah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Banyak wacana dari pemerintah Arab Saudi misalnya soal bangunan permanen di lantai 2 di Mina.
agar daya tampungnya lebih banyak juga sudah ada wacana itu. Tentu perlu persiapan yang matang ya, karena terkait dengan jumlah orang besar, keselamatannya dan lain sebagainya ya. Artinya ikhtiar ke arah situ sudah ada. Dan sekali lagi bahwa problem antrian ini bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga sama ya. Bahkan tadi tetangga kita Malaysia sudah mengatakan bahwa antrian di sana ya sudah 100 tahun lebih. Di Malaysia 100 tahun lebih ya? Lebih dari 100 tahun. Padahal jumlahnya tidak begitu banyak sebanyak Indonesia. Hanya kuota normalnya 30.000, kita kuota normal kita kuota normal saya 30.000, kuota normal kita 204.000. Ya. Ditambah dengan haji khusus 17.000, kadang-kadang dapat tambahan 10.000 ya. Seperti pernah terbesar itu 231.000 tahun 2019. Ya. Oke. Baik. Pak Nas, kita sapa Pak Santoso di Cinere. Pak Santoso, halo Pak San. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih satu saja. Jadi kalau memang pembatasan umur sampai maksimal 65 tahun itu berlangsung terus, ya mohon dananya yang talangan itu ya dikembalikan saja ke para calon jemaah haji yang sudah tidak memenuhi syarat begitu. Tapi kalau memang bisa diusahakan, ya alhamdulillah, karena kan mereka sudah menunggu bertahun-tahun ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Santoso. Iya, langsung ditanggapi Pak Nas. Ya, terima kasih Pak Santoso. Jadi untuk jamaah haji sendiri sebetulnya ada pilihan. Bisa menarik uangnya tanpa dikurangi Rp1 pun dari setoran awal ya. Mungkin yang dimaksud setoran awal bukan dana talangan Pak ya, karena memang di kita regulasi tidak ada dana talangan ya. Seperti itu. Namun demikian, soal usia sekali lagi belum ada keputusan, baru sekedar wacana ya. Misalnya yang disinggung Pak Menteri Haji Arab Saudi kemarin itu seperti itu, bahwa bisa jadi nanti bebas seperti umroh itu kan tidak ada batasan usia, ya. 65, 67, 70 ya. Tapi umroh kan karakterisnya berbeda. Umroh itu banyak ya, 1 juta orang per tahun dari Indonesia saja, tetapi dalam kurun waktu yang panjang sekali. Jadi tidak berdesakan seperti haji. Kemudian nanti juga selain faktor usia, apakah yang menjadi acuan adalah misalnya kesehatan. Jadi bisa jadi orang yang usianya 70, 75, kondisinya sehat, lebih prima dari yang di bawah itu. Itu juga bisa jadi pertimbangan kita. Dan kami dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Puskes Haji ya, tentu akan mengkaji ya, memantau kesehatan jamaah. Nanti ketika muncul atau keluar regulasi dari pemerintah Arab Saudi, kita sudah siap. Apakah itu ada batasan atau tidak ada batasan, atau batasan tapi ada alokasi tertentu untuk usia di atas 65 ya, kami sedang petakan jamaahnya di situ. Ya, Pak Nas, kita tahu bahwa jamaah haji Indonesia kan, calon jamaah haji Indonesia kan jumlahnya paling banyak ya Pak Nas ya. Salah di antara yang negara-negara lain misalnya. Nah, dengan jumlah yang banyak ini, Pak Nas, apakah kita mendapatkan privilege misalnya jumlah kuotanya atau di sana pelayanannya mungkin berbeda dari negara-negara lain misalnya Pak Nas? Ya, untuk kuota tentu kita lebih besar kita ini jamaah terbesar dari seluruh dunia, jamaah haji kita ini jamaah terbesar. Ya. Bahkan dalam situasi yang tidak normal seperti ini, kita itu masih yang paling besar sekali. Dalam beberapa pertemuan itu instansi Arab Saudi selalu mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki tempat khusus di kami ya. Selain soal haji, tentu hubungan ini sudah sejak lama ya, sejak ratusan tahun yang lalu sudah terbangun hubungan keilmuan, sebut saja abad-abad 17, 16 ya, ada ulama-ulama dari Indonesia yang belajar ke Tanah Suci. Mungkin Pak pernah dengar kita nama seperti Syekh Abdul Rabb As-Singkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan seterusnya lah. Hubungan itu sudah lama sekali dengan Indonesia. Ditambah Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia, yang dalam bahasa mereka itu Akbar Daulah Islamiyah bil Alam, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tentu kita mendapatkan keistimewaan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kalau ada program baru, kita diberikan kesempatan lebih dulu.
fast track. Kemudian kemarin itu Mas Wiryo, pemerintah Arab Saudi ingin mendokumentasikan perjalanan haji. Jadi yang mendapatkan kesempatan itu negara Indonesia. Jadi sebelum negara lain kita yang mendapatkan kesempatan. Jadi ada tim video dari Kementerian Haji Arab Saudi itu mendokumentasikan perjalanan ibadah haji Indonesia mulai dari Indonesia. Jadi mereka mengirimkan tim ke Indonesia. Mereka menshoot prahaji, ya, kegiatan jamaah prahaji mulai dari Walimatus Safar, dari mulai pendaftaran sampai kemudian Walimatus Safar, sampai berangkat ke asrama haji, perjalanan di pesawat sampai turun di Bandara Jeddah, di Bandara Madinah, sampai kemudian tawaf kudum, umroh, sampai wukuf di Arafah, sampai mabit di Mina kemarin. Dan bahkan sekarang timnya ini sedang bersiap ke Indonesia untuk meliput haji jamaah kita, kegiatan jamaah kita setelah pulang ke tanah air. Bagaimana penyambutannya dan lain sebagainya ya Pak? Bagaimana penyambutannya? Tentu ada budaya-budaya lokal yang tidak ada di negara lain. Seperti Walimatus Safar misalnya kita kan luar biasa. Betul. Kemudian pulang dari tanah suci disambut juga luar biasa oleh keluarga. Ada kepercayaan misalnya dikelilingi malaikat 40 hari, tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang jarang kita temukan di negara lain. Dan itu didokumentasikan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi negara yang pertama mendapatkan kesempatan itu adalah negara Indonesia. Salah satu bukti bahwa negara Indonesia itu memiliki dalam bahasa mereka makana khosoh, tempat khusus di mata orang Arab Saudi. Ya, artinya mudah-mudahan ya Pak Anas dengan video dokumentasi ini mereka para pengambil kebijakan otoritas di Saudi bisa melihat bagaimana sebetulnya haji di Indonesia mulai dari persiapan keberangkatan dan lain sebagainya ada rasa ya paling tidak bisa akhirnya berdampak pada penambahan kuota kira-kira begitu ya. Kasihan juga nih yang nunggu lama. Jadi memang bila tahu seperti apa sih sebetulnya ikhtiar jamaah kita dari Indonesia itu ketika diberangkat haji tidak sederhana. Ya. Bahkan kalau kita lihat di luar Pulau Jawa, Pak Wiryo, ya kebetulan saya berapa kali keliling ke luar Jawa itu ada yang jarak dari rumah jamaah itu ke ibu kota provinsi bisa puluhan jam dengan transportasi yang sangat tradisional. Ini kan perjuangan yang sangat luar biasa. Tentu kita tidak boleh mengabaikan perjuangan jamaah ini dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Ya, Pak Anas, secara keseluruhan kemarin pada saat pelaksanaan haji di sana, bagaimana respon jamaah atas layanan yang diberikan selama proses ibadah haji di sana, Pak Anas? Ya, umumnya jamaah mengapresiasi, puas ya dengan layanan haji tahun ini, karena memang ada beberapa di samping pemerintah Arab Saudi kita juga memberikan beberapa layanan tambahan, peningkatan layanan. Misalnya makan di Mekah tahun 2022 ini makannya sampai 50 kali, jadi sampai 25 hari. Dan 3 kali, bukan 2 kali. Biasanya hanya 2 kali, sekarang 3 kali. Jadi sarapan, makan siang, makan malam itu diberikan kepada jamaah. Kemudian di Madinah juga yang awalnya hanya makan siang dan makan malam, tahun ini diberikan 3 kali. Jadi sarapan, makan siang dan makan malam. Jadi kita ingin jamaah itu fokus ibadah, tidak memikirkan hal-hal yang di luar ibadah ya. Dan alhamdulillah respon jamaah sangat baik sekali ya, bahwa ada misalnya catering yang telat, ada, betul kita akui, tapi ya tadi kita kita atasi. Kemudian ada lauk pauk yang misalnya kurang standar dengan yang sudah kita tentukan, kita ingatkan, dan lain berikutnya sudah normal lagi. Jadi respon jamaah, testimoni jamaah, rata-rata umumnya mereka sangat senang, sangat puas, baik layanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun layanan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, Pak Anas, biasanya pemerintah Saudi juga memberikan apresiasi khusus ya, karena penyelenggaraan ibadah haji Indonesia kan biasanya menjadi contoh bagi negara-negara lain. Kalau tahun ini bagaimana Pak Anas? Ya, dalam pertemuan kemarin Pak Menteri Haji juga memberikan apresiasi yang sama kepada Menteri Agama, bahwa memang jamaah Indonesia itu terkenal jamaah yang tertib dalam pandangan mereka, tanzimnya bagus, teratur ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Karena memang proses haji di kita itu tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta, tetapi memang ditata sedemikian rupa dari mulai pendaftaran
sampai manasik, sampai pelunasan, sampai diberangkat, bahkan struktur kloter dalam kita itu juga luar biasa. Dan ini tidak ada di negara lain. Dari mulai ketua kloter, kemudian nanti di bawahnya ada rombongan 45 orang, di bawahnya lagi ada regu yang 11 orang. Ini mudah untuk komunikasi ya. Kita pilih orang-orang yang kapabel untuk jadi ketua rombongan, yang usia muda untuk jadi ketua regu, sehingga di samping petugas yang 5 orang, ketua kloter, TPIHI, dokter dan perawat, juga ada jamaah yang berperan sebagai istilahnya mengatur jamaah yang lain. Ini Mas Wiryo tidak akan dapati di negara-negara lain. Saya pernah berkunjung ke misi haji Malaysia. Di misi haji Malaysia itu jamaah terbang dari Malaysia ke Arab Saudi itu tanpa didampingi petugas. Tiba di bandara Jeddah atau Madinah baru disambut oleh petugas tabung haji. Tapi kalau kita enggak, mulai dari keberangkatan sampai ke tanah suci, nanti ada petugas kloter, ada petugas non kloter, ada petugas di daerah kerja Mekah, Madinah dan bandara, ada sektor-sektor, jadi ada konsultan ibadah, ada pelayanan pemulangan, ada pelayanan perumahan, pelayanan lengkap luar biasa. Jadi pola organisasi kita dalam mengatur haji ini memang luar biasa dan kita tidak dapati di negara-negara lain. Karena memang jumlah jamaah kita besar, dan pengaturan yang serius, lebih serius dibanding negara-negara yang lain. Belum lagi ketika sampai di hotel ya Pak Nas ya, disambut dengan sholawat dan lain sebagainya oleh orang-orang sana ya, pengusaha. Ya, betul. Jadi sekarang dengan angin perubahan di Arab Saudi itu luar biasa. Sekarang penyambutannya itu dengan amdah, dengan puji-pujian. Ya, karena mereka menganggap ya bahwa jamaah haji ini kan para pejuang. Ditaburi bunga, diberikan air zam-zam, diberikan berupa tasbih, sejadah ya kadang-kadang. Ini takbir, ungkapan kebahagiaan bahwa yang datang ini adalah orang yang dipilih Allah, bukan orang sembarangan ya, orang yang dipilih Allah untuk berhaji. Khususnya apalagi tahun ini yang hukumnya jatuh pada hari Jumat itu sangat spesial, haji pertama di masa pandemi, pas Haji Akbar pula. Haji Akbar ya. Oke. Baik, Pak Nas, tahun depan jika kuota sudah full, apakah fasilitas-fasilitas seperti kasur di tenda Arafah dan Mina juga masih akan tersedia, Pak Nas? Ya, dengan kenaikan harga masyair, kita tentu berharap bahwa layanan ini tetap dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan. Misalnya kalau kasur itu tidak mungkin diperlebar lagi karena akan memakan space ya, tapi bisa mungkinnya tebalnya ditingkatkan seperti itu. Atau pendingin udaranya dengan jumlah yang semakin banyak tentu kita memerlukan pendingin udara yang lebih banyak lagi. Karena kalau dulu satu maktab itu 3.000 jamaah, tahun ini hanya 2.200, tentu lebih longgar ya. Nah kita harus berpikir kalau nanti sampai 3.000 jamaah lagi, tentu nanti dampaknya luasannya akan berkurang. Yang kedua pendingin udara juga tidak lagi sedingin ketika jumlahnya sedikit. Ya. Di perbandingan tahun 2019 maktab kita jumlahnya 71. Tahun 2022 ini hanya 44. Nah, itu kan jauh sekali gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya bermalam di Mina. Oh. Tidak ada yang di luar area Mina ya, Pak Nas ya. Tidak di luar area Mina ya. Baik. Pak Nas, apa yang ingin disampaikan kepada keluarga jemaah haji yang sekarang sedang menunggu keluarganya untuk pulang ke tanah air, Pak Nas? Ya, yang pertama tentu terus mendoakan agar keluarga yang berangkat haji dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, ketika nanti komunikasi sampaikan juga agar mematuhi semua ketentuan baik dari pemerintah Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia. Kemarin Pak Menteri juga sudah menyampaikan nanti kalau sudah tiba di tanah air ya tidak perlu dijemput terlalu banyak itu kan budaya orang kita itu kan yang berangkat satu yang ngantar bisa 1 bus 2 bus gitu kan. Tapi ya inilah budaya kita yang memang seperti itu ya. Tapi nanti perlu diperhatikan juga misalnya soal kelancaran kepulangan ya tentu juga kita harus perhatikan. Jadi nanti pesan-pesan itu mungkin disampaikan juga kepada jamaah haji ya ketika berkomunikasi dengan
keluarga di tanah air, terutama nanti soal barang-barang bawaan ya. Jadi kalau berangkat itu kopernya masih kurus, biasanya ketika pulang itu kopernya sudah bukan hanya orang yang gemuk, tapi kopernya juga gemuk ya. Jika ditimbang melebihi batas ketentuan bagasi, itu nanti akan menghambat perjalanan ke tanah air. Baik. Pak Nas, terima kasih sudah bersama kami. Pak Nas, sehat selalu Pak Nas ya. Selamat bertugas Pak Nas. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.